Coba bayangin skenario absurd ini ya. Ada dua orang yang sama-sama nekat lompat dari tebing curam tanpa pakai parasut. Sebuah keputusan yang mari kita sepakati sangat bodoh ya pastinya. Sangat bodoh. Tapi secara kebetulan yang luar biasa nih, orang pertama mendarat tepat di atas tumpukan jerami tebal di bawah tebing. Dia selamat. Wah, hoki banget itu. Iya, dia bisa bangkit berdiri tanpa luka sedikit pun. Sementara orang kedua mendarat di tanah berbatu dan patah tulang parah. Sesuai dugaan sih kalau itu. Benar. Tapi yang aneh tuh reaksi orang-orang di sekitar. Tiba-tiba orang pertama yang mendarat di jerami ini dipuji habis-habisan. Dia disebut kayak, pionir yang berani gitu. Hah, pengambil resiko yang inovatif gitu ya. Nah iya, sementara orang kedua yang patah tulang langsung dihina sebagai orang ceroboh dan idiot. Padahal maksudku, Keputusan melompatnya itu sendiri kan yang bermasalah sejak awal. tepat banget. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita bakal membedah setumpuk catatan yang menyoroti kenapa otak kita ini, pada dasarnya rusak. Iya, bisa dibilang rusak saat harus menilai kesuksesan atau kegagalan dari sebuah keputusan. Terutama keputusan yang berisiko tinggi ya. Betul, kerusakan sistem penilaian di otak kita ini tuh jauh lebih meresap dari yang kita sadari. Kita sering merasa udah ngeevaluasi sesuatu dengan objektif, padahal Padahal kita lagi terjebak ilusi kognitif. persis, ilusi yang memanipulasi cara kita melihat realitas, karakter orang, bahkan moralitas. Nah, untuk membongkar ilusi ini, mari kita langsung masuk ke sebuah studi kasus dari sumber materi kita. Ini relevan banget buat kamu yang dengerin, terutama soal finansial. Apalagi di era digital yang serba cepat ini kan. Benar. Ada dua investor kripto. Kita sebut aja si A dan si B. Si A dan B ini ngelakuin hal yang sama persis. Identik. Sama-sama nekat terjun ke pasar kripto ya. Iya, beli koin yang sama pakai tingkat leverage atau resiko yang sama gilanya. Dan sebelum pencet tombol beli, keluarga mereka udah ngasih peringatan keras. Pasti bilang kayak, jangan main kripto, pasarnya liar gitu kan. Persis. Itu uang tabunganmu loh. Tapi mereka berdua tetap maju. Sebuah situasi yang mungkin terjadi ribuan kali setiap harinya di luar sana. Ini murni keputusan yang digerakkan oleh FOMO, Fear of Missing Out. Tepat. Tapi disinilah cerita mereka bercabang nih. Hasil akhirnya beda. Si A ini beruntung. Entah kenapa, pasar tiba-tiba naik tajam dan uangnya berlipat ganda dalam semalam. Reaksi keluarganya pasti berubah total dong. Berubah 180 derajat. Si A tiba-tiba diangkat jadi pahlawan keluarga. Dianggap jenius, punya insting bisnis tajam. Klasik. Terus gimana nasib si B? Nah, pasar kebetulan lagi anjlok. Si B kehilangan seluruh tabungannya. Gagal total. Reaksi keluarganya? Dia dihakimi habis-habisan. Pasti dibilang bodoh atau nggak bertanggung jawab. Parah banget pokoknya. Dianggap penjudi, bahkan dicap sampah karena nggak baikin nasihat. Padahal, risikonya kan sama persis. Sama persis, nggak ada bedanya. Terus, kenapa perlakuan yang mereka terima bisa sangat bertolak belakang cuma karena satu faktor acak di akhir? Fenomena ini tuh berakar pada apa yang di psikologi disebut sebagai outcome bias atau bias hasil. Bias hasil. Oke, gimana tuh cara kerjanya? Ini tuh akar dari standar ganda yang lagi kita bahas. Hasil ini kecenderungan otomatis dan saya tekankan otomatis ya, di mana manusia ngevaluasi keputusan murni dari hasil akhirnya. Mengabaikan proses saat keputusannya dibuat. Bener banget, otak kita seolah buta sama probabilitas dan manajemen risiko, pokoknya asal lihat hasilnya aja. Tunggu, ini berarti kita kayak kolektif sepakat buat buang logika ke tempat sampah asalkan untung. Kasarnya sih gitu. Kenapa otak kita mendesain sistem yang sebodoh itu sih? Ya karena mengevaluasi proses itu nguras energi mental banget. Coba bayangin, buat ngevaluasi si A secara objektif, otak tuh harus ngapain aja? Harus cek data historis, fluktuasi kripto. Iya, harus ngitung rasio risiko, mikirin seberapa besar faktor hoki di sana. Secara evolusioner, otak manusia didesain buat hemat energi, bukan jadi mesin kalkulator. Oh, pantesan. Jadi otak ngambil jalan pintas aja ya? Jalan pintas paling murah. Menang atau kalah. Kaya atau miskin. Itu kan cepat banget dikategorikan. Jadi ngelihat proses tuh ibarat lari maraton buat otak, sementara lihat hasil akhir tuh kayak cuma jalan dari kasur ke kamar mandi. Analogi yang pas banget.
Makanya keluarga mereka milih jalan pintas itu. Mereka lihat tumpukan uang si A, mikir, oh uangnya ada, berarti keputusannya benar, prosesnya dimaafkan. Bahkan dihapus dari memori. Nah, ngomong-ngomong soal memori nih, ada satu hal dari materi kita yang bikin aku penasaran banget. Kenapa keluarga si A dan B bisa bertingkah seolah mereka peramal masa depan? Sindrom sok tahu ya. Iya, keluarga si B kan bilang, tuh kan, udah kami bilang dari awal, pasti bangkrut. Gimana caranya kita merasionalisasi sesuatu seolah kita udah tahu sejak awal? Itu dikendalikan bias lain yang kerja barengan, namanya hindsight bias atau bias peninjauan balik. Hindsight bias, kayak mikir aku udah tahu dari dulu gitu kan? Betul. Dan ini bukan sekedar orang membusungkan dada biar kelihatan pintar. Ini jauh lebih dalam. Otak kita benar-benar ngedit ingatan masa lalu setelah tahu hasil akhirnya. Bentar, ngedit ingatan? Kayak sutradara film ngubah naskah sejarah di kepala kita sendiri. Persis kayak gitu. Waktu si B naruh uangnya, nggak ada yang tahu masa depan kan? Pasarnya acak. Tapi pas uangnya hilang, otak keluarganya ngalamin disonansi kognitif. Rasa nggak nyaman karena ketidakpastian itu ya? Iya. Buat ngilangin rasa nggak nyaman itu, memori mereka menyoroti setiap sinyal negatif di masa lalu dan nekan memori positif. Jadi narasinya berubah jadi, tentu aja dia bangkrut, tandanya udah jelas dari awal. Wah, manipulatif banget ya otak kita. Sangat. Nah, buat si A, keluarganya juga ngelakuin senam mental yang sama gilanya. Ya, memori soal mereka ngelarang si A keras-keras pasti harus diedit juga dong. Harus. Mereka bakal melunak, merasionalisasi posisi mereka. Mungkin mereka mikir, dulu kami ngelarang karena peduli, tapi di lubuk hati kami tahu kok dia punya insting bisnis. Ngeles banget itu namanya. Keberuntungan acak dimasukin paksa ke narasi kehebatan karakter. Karena otak nggak suka ide kalau ada orang sukses murni karena kebetulan doang. Nah, bagian narasi kehebatan karakter ini bawa kita ke lapisan berikutnya di sumber kita nih. Jujur, ini agak menjengkelkan. Menjengkelkan gimana tuh? Konsep fundamental attribution error atau kesalahan atribusi fundamental. Kalau diterapkan ke si A, berarti saat dia untung, keluarganya nganggap itu murni karena karakternya kan? Betul. Si A dipuji gigih, visioner, mentalnya baja. Padahal mereka tutup mata sama realitas bahwa, ya ampun, mungkin si A untung cuma karena Elon Musk kebetulan nge-tweet foto anjing hari itu. Dan pasar langsung bereaksi konyol, benar sekali. Dan perlakuan sebaliknya terjadi ke si B. Pas dia gagal, kita nggak lihat faktor eksternal. Kayak regulasi pemerintah yang tiba-tiba mukul pasar kripto gitu ya. Iya, kita langsung nyerang karakternya. Dibilang pemalas, terlalu emosional, keras kepala. Itulah fundamental attribution error. Kita ngasih porsi terlalu besar ke karakter internal seseorang pas menilai nasib mereka. Dan meremehkan faktor situasional. Tunggu sebentar. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini berarti kita tuh sebenarnya takut banget sama yang namanya kebetulan atau probabilitas acak? Takut dalam artian gimana? Ya maksudnya, buat apa susah-susah ngarang cerita soal karakter si A yang visioner kalau bukan karena kita menolak nerima bahwa dunia ini kadang berantakan dan nggak masuk akal? Ketakutan itu nyata banget. Di psikologi ada yang namanya just world fallacy atau ilusi dunia yang adil. Kita pengen banget percaya kalau usaha keras pasti hasilnya baik. Persis, kalau kita ngakuin kesuksesan si A cuma karena hoki, itu menghancurkan rasa kendali kita. Berarti sehebat apapun kita merencanakan hidup, kita bisa aja hancur gara-gara faktor acak. Itu nakutin banget sih emang. Jadi kita bikin ilusi bahwa hasil akhir adalah cerminan langsung dari karakter kita buat jadi tameng psikologis aja. Betul, itu cuma mekanisme pertahanan. Wah, buat kamu yang lagi dengerin, coba deh refleksikan ini sebentar. Berapa kali sih kamu lihat rekan kerjamu promosi, terus mikir, oh dia emang brilian. Padahal mungkin dia kebetulan dapat proyek kesayangan bosnya. Atau sebaliknya kan, lihat orang gagal bisnis langsung mikir, kurang riset sih dia. Padahal kondisi makroekonomi lagi hancur. Kita menambahkan cerita rapi di dunia yang acak. Kesadaran soal ini tuh yang misahin orang yang bisa berkembang dari mereka yang terjebak ilusi. Tapi, sumber materi kita nggak berhenti di urusan dompet aja loh. Iya, ini bagian yang paling bikin otakku meledak pas baca catatannya. Kita melangkah dari psikologi ke filosofi moral. Konsep moral luck ya? Iya, keberuntungan moral dari Thomas Nagel dan Bernard Williams. Awalnya aku mikir, ini istilahnya kontradiktif banget.
Moral itu kan soal hitam putih, niat baik, buruk. Apa urusannya sama hoki gitu kan? Betul. Tapi ada satu eksperimen pemikiran yang ngubah pandanganku. Biar aku yang ceritain ya. Silahkan. Ini salah satu eksperimen paling penting di filsafat modern. Jadi bayangin ada dua pengemudi nih. Kita panggil pengemudi X dan Y. Mereka pergi ke bar yang sama. Minum alkohol jumlahnya sama, mabuk berat. Nggak bisa mikir jernih lagi lah ya. Iya. Terus mereka ngambil keputusan yang sama persis. Masuk mobil, nyalain mesin, dan nyetir pulang. Ini keputusan mengerikan. Kecerobohan murni yang disengaja. Nah, pengemudi X nyetir di jalanan yang sepi. Dia nyetirnya ngawur banget. Zigzag, naik trotoar. Tapi murni kebetulan, jalanan kosong melompong. Nggak ada siapa-siapa. Betul. Dia sampai rumah, parkir, tidur nyenyak. Sekarang lihat pengemudi Y. Dia nyetir di kondisi yang sama, zigzag juga. Tapi persis pas belok di tikungan gelap, Tiba-tiba ada pejalan kaki yang nyebrang. ya. Dan Y nabrak orang itu secara fatal. Nah, perhatiin reaksi masyarakat dan hukum kita. Y ini bakal langsung diseret ke penjara, dicap monster pembunuh. Hidupnya hancur. Sementara pengemudi X, Kalau temennya tahu dia nyetir mabuk, paling cuma dibilang, gila lu nekat banget, untung nggak mati. Dijadiin bahan candaan doang. dianggap sekedar hilaf sementara. Padahal, dan ini yang bikin frustrasi, keduanya ngelakuin tindakan moral yang 100% sama rusaknya. Niatnya sama, cerobohnya sama. Satu-satunya pembeda cuma apakah kebetulan ada pejalan kaki di sana atau enggak. Gila kan? Status mereka sebagai orang bodoh yang hoki dan monster pembunuh cuma ditentukan oleh keberadaan pejalan kaki itu. Dan pejalan kaki itu sepenuhnya di luar kendali mereka. Itulah inti dari moral luck. Secara teori kita bilang kita menilai niat dan tindakan. Tapi prakteknya, Realitasnya masyarakat dan hukum seringkali menghakimi tragedinya, bukan tindakannya. Hasil akhir yang buruk dapat beban moral jauh lebih berat. tapi tunggu. Sebagai bentuk pushback nih, aku agak nggak nyaman kalau membebaskan pengemudi Y gitu aja dari tanggung jawab. Dia kan tetap milih nyetir mabuk. Oh, wajar banget kamu merasa gitu. Insting keadilan kita emang bakal memberontak. Filsafat nggak bilang Y harus dibebasin kok, dia jelas bersalah. Terus pertanyaannya ada di mana? Tantangannya adalah, kenapa pengemudi X dihukum jauh lebih ringan secara sosial? Padahal pelanggaran moralnya identik. Kenapa X dapat diskon moral cuma karena beruntung? Aku ngerti. Kalau kita benar-benar konsisten sama moral kita, kecaman buat keputusan nyetir mabuk itu harusnya sama beratnya ya, apapun hasil akhirnya. Tepat. Ini benang merah yang sangat kuat. Sama kayak cerita si A dan B tadi. Bener banget. Kita muja si A dan ngancurin si B buat resiko yang sama. Terus kita ngampunin X sambil ngutuk Y buat pelanggaran yang sama juga. Di pasar saham, di jalan raya, di pengadilan, kita tuh lebih sering menghukum dan kasih penghargaan pada nasib bukan pada keputusan. Ngubah sudut pandang dari apa yang terjadi di akhir, jadi gimana keputusannya dibuat, itu ternyata susah banget ya. Emang berat langkah kognitifnya, tapi itu yang bikin kita lebih dewasa dalam berpikir, apalagi dunia ini digerakkan oleh keacakan. Betapa rapuhnya landasan kita selama ini. Jadi, mengumpulkan semua benang dari diskusi kita, apa peringatan paling tajam dari penelusuran ini? Khususnya buat pendengar yang mungkin besok harus ambil keputusan penting. Peringatan terbesarnya itu soal kerendahan hati intelektual. Kalau kamu hidup di lingkungan yang cepat berubah, entah saham, startup, investasi, Jangan sampai kepleset. jangan sampai membiarkan dirimu memuja keberuntungan yang lagi menyamar sebagai strategi. Kalau proyekmu lagi sukses, mundurlah selangkah, evaluasi prosesmu. Jangan langsung merasa jadi jenius ya. Benar. Bisa jadi kamu lagi ngelakuin manajemen risiko yang sama cerobohnya dengan orang yang lagi bangkrut hari ini. Keberuntungan itu kayak ombak. Bisa ngangkat kita, tapi nggak bisa jadi fondasi rumah. Persis. Cepat atau lambat, probabilitas bakal kembali nuntut keseimbangan. Wah, tamparan realitas banget ini. Buat kamu yang lagi dengerin, bawa deh obrolan ini ke keseharianmu. Coba audit caramu menilai dirimu dan orang sekitarmu. Jangan biarkan ilusi hasil akhir bikin kamu sombong saat menang atau terlalu kejam sama diri sendiri saat kalah. Pisahkan tindakanmu dengan probabilitas dunia di luar sana. Nah, sebagai penutup nih, aku pengen ninggalin satu pemikiran provokatif buat kamu bawa tidur. Apa tuh? Kalau hari ini kita benar-benar maksa diri buat nilai sejarah murni dari kualitas keputusan, mungkinkah kegagalan terbesar dalam hidupmu kemarin? Sebenarnya adalah langkah yang sangat brilian. Yang cuma kebetulan hancur karena nasib buruk ya? Iya, dan sebaliknya,
Mungkinkah kesuksesan terbesarmu yang kamu banggain sekarang, yang selalu kamu ceritain, sebenarnya berawal dari satu kebodohan fatal yang kebetulan aja diselamatin sama alam semesta? Itu pertanyaan yang dalam banget. Pikirkanlah itu. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.